Dhammapada Pandita Waga. Syair 76. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang mau menunjukkan jalan dan memberitahukan kesalahan-kesalahannya, seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang-orang bijaksana. Pangeran Siddhartha sudah menjadi Buddha, dan setelah menjadi Buddha, mengajarkan Dharma. Pemirsa yang berbahagia, kembali di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, kami akan membahas mengenai mengikuti langkah Buddha bersama Romo Pandita Suwanto Husada dan Ibu Ingrid Cia Susana. Mari pemirsa yang berbahagia, kita ikuti Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita kembali berjumpa di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Dan pada kesempatan ini saya sudah bersama Romo Pandita Suwanto Husada dan Ibu Pandita Ingrid Cia Susana dari Majelis Budayana Indonesia dalam diskusi mengikuti langkah Buddha. Baik, langsung saja kita sapa Romo Suwanto Husada dan Ibu Ingrid. Namo Buddhaya, sehat-sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Romo bisa jelaskan, Romo, mengapa disebut Buddha? Ya, sebelum saya jawab, Romo, terimalah salam budi saya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, Buddha artinya gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Ya, Guru Agung Buddha terlahir 623 tahun sebelum Masehi, jadi sekitar 2600 ya dari tahun sekarang ini. Jadi beliau adalah pangeran dari kerajaan Kapilawastu, suku Sakya di India Utara. Beliau lahir dari kerajaan Suddhodana dan Permaisuri Ratu Mahamaya. Ya. Pada saat kelahiran beliau memiliki 32 tanda-tanda orang besar Mahapurisa ya, yang antara lain ya, telapak kakinya rata. Ya. Di telapak kakinya ada cakra ya, Dhamma, pemutaran roda Dharma. Tangan panjangnya sampai ke lutut, tanda-tanda orang-orang besar gitu. Terus gigi memiliki 40 gigi, kalau kita orang biasa memiliki cuma 32 ya. Jadi potongan tubuhnya anggun, setiap pori-pori pada tubuh seorang Buddha, calon Buddha itu tumbuh bulu yang sangat halus seperti emas, kemas-emasan ya. Wajah kulitnya bersih, ya, dengan tubuh yang gagah ya. Tanda-tanda 32 Mahapurisa ini ada di dalam diri Pangeran Siddhartha Gautama ini.
itu yang bisa saya jelaskan tentang seorang Buddha gitu. Baik Romo, Romo sudah jelaskan ada 32 buah tanda ya. Jadi itu sebagai tanda seseorang akan menjadi Buddha. Itu sama dengan artinya Buddha-Buddha yang lampau juga sama harus ada tanda-tanda itu ya Romo ya? Betul, betul. Baik. Buddha di Pangkara juga seperti itu. Baik, Ibu Pandita Ingrid, silakan Ibu mau menjelaskan mengenai sosok Buddha ini. Ya, terima kasih sebelumnya. Terimalah salam budi saya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ya, tadi Romo Swanto sudah menjelaskan mengenai riwayat hidup Buddha. Setelah melakukan pertapaan, akhirnya mencapai pencerahan sempurna. Setelah Buddha mencapai pencerahan sempurna, Buddha mengajarkan Dharma, yaitu ajaran Buddha kepada para umat ya. Jadi selama 45 tahun Buddha mengajarkan Dharma kepada seluruh orang-orang ya, tanpa membeda-bedakan ajaran-ajaran kebaikan. Nah, ajaran Buddha bisa kita simpulkan atau kita ringkaskan, yaitu jangan berbuat jahat ya, perbanyak perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran ya. Jadi kalau kita sebagai umat awam ya, kalau jangan berbuat jahat, kita berlatih sila atau latihan moral ya. Setiap hari ada 5 sila atau Pancasila Buddhis yang kita bisa jalankan setiap hari. Yang pertama adalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berbuat asusila, jangan berkata tidak benar, dan jangan meminum minuman keras yang akan melemahkan kesadaran. Ya, nah itu adalah untuk menjaga kelakuan kita agar tidak melanggar atau melakukan perbuatan buruk, Romo. Baik, jangan berbuat jahat ya. Iya. Sebelum kita lanjutkan, Romo dan Ibu Pandita, kita saksikan terlebih dahulu beberapa informasi berikut. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, dan kami akan kembali setelah beberapa informasi berikut. Tetap bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha. Saya masih bersama Romo Pandita Suwanto Husada dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana, masih membahas mengikuti langkah Buddha. Dan Bu Ingrid bisa lanjutkan tadi mengenai jangan berbuat jahat, berbuat baik ya. Sucikan hati dan pikiran, seperti itu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih ya. Tadi saya sudah jelaskan mengenai jangan berbuat jahat. Nah, bagaimana perbanyak perbuatan baik ya, yaitu kita bisa lakukan berdana ya, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Kita sering berdana dharma, yaitu mengajarkan atau membabarkan dharma ajaran Buddha ya. Dan kita juga bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, misalnya yang sedang sakit ya, atau kita bisa melakukan bakti sosial ya, dan kita bisa mengembangkan cinta kasih ulas asih kita kepada semua orang tanpa membedakan ya. Dan selanjutnya untuk mensucikan hati dan pikiran ya, kita bisa berlatih meditasi ya, untuk mengembangkan ketenangan ya, agar ketika kita dalam bekerja, ketika berhubungan dengan orang, kita bisa menjaga ucapan kita ya, kita jadi tidak menyinggung perasaan orang dan bisa menjaga hubungan dengan baik, tidak meninggalkan hal-hal yang membuat permusuhan di kemudian hari ya. Setelah itu, setelah kita sering bermeditasi, kita pun bisa mengintrospeksi ya, mengintrospeksi ke dalam apakah yang kita sering lakukan, apakah sudah benar ya. Kalau misalnya belum benar, kita harus ulang lagi ya, supaya kita bisa mengikuti langkah Buddha ya, menjalankan ajarannya. Apabila sudah benar, kita tingkatkan lagi. Ya, demikian Pak Mulyadi.
Baik Bu Ingrid, Romo, saya pernah membaca satu buku mengenai tidak sederhana sepertinya ya perjalanan Pangeran Siddhartha menjadi seorang Buddha. Dari kehidupan sebelumnya, kehidupan lampau, beliau itu konon katanya memupuk beberapa kebajikan. Bisa dijelaskan Romo kebajikannya ini Romo? Ya baik Romo, ya pada zamannya Buddha di Pangkara, Buddha Gautama ini terlahir sebagai pertapa Sumedha. Nah, beliau beraditana, bertekad gitu untuk merealisasi kebudahan. Beliau melewati 4 asankaya kalpa, 100.000 kalpa untuk menjadi Buddha ya, dengan menjalankan 10 dasa parami ya, yang terdiri dari dana. Beliau berdana luar biasa sampai badannya didanakan. Beliau terlahir banyak sekali dalam kehidupan lainnya. Beliau menjalankan dana, menjalankan sila dengan baik sekali ya. Menjalankan nekama, beliau melepas apapun, tidak ada kemelekatan di dalam diri dia ya. Penuh dengan kebijaksanaan panya ya. Terus beliau sangat sabar sekali, kanti ya. Dan juga beliau sangat saca ya, jujur, sangat jujur sekali. Beliau beraditana untuk terus menjadi memupuk paraminya untuk menjadi seorang Buddha ya. Dan beliau penuh dengan metta, cinta kasih yang universal terhadap semua makhluk tanpa terkecuali. Beliau memiliki keseimbangan batin yang kokoh ya, sebagai seorang yang bertekad menjadi seorang Buddha ya, UPK ya. Itu dasa parami yang beliau sempurnakan dalam 4 asankaya kalpa dan 100.000 kalpa. Itu Romo yang bisa saya jelaskan, Baik Romo. pencapaian Buddha Siddhartha yang sangat panjang sekali. Ya, ada 10 Romo ya. Ya, dana itu memberi. Ya, saya kira dan kita sepakat bahwa semua agama dimanapun juga mengajarkan untuk memberi. Romo, sebelum kita lanjutkan membahas mengenai dasa paramita atau 10 kebajikan ini, Bu Ingrid, kita saksikan terlebih dahulu beberapa informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha bersama Romo Pandita Suwanto Husada dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana mengenai mengikuti langkah Buddha. Tadi Romo sudah jelaskan panjang lebar mengenai 10 kebajikan dan yang terakhir adalah keseimbangan batin. Romo bisa jelaskan mengenai keseimbangan batin ini Romo? Ya baik, UPK adalah keseimbangan batin ya. Jadi kita di saat bahagia datang, kita siap menerimanya. Di saat keuntungan datang, kita dengan senang hati menerimanya. Di saat dipuji-puji, kita senang menerimanya. Tapi di saat kita misalnya dagang mengalami kerugian misalnya, kawan mencaci maki kita, mencela kita, dan kita tidak bisa menerima gitu. Di positif side kita bisa menerima, tapi begitu di negatif side kita tidak bisa menerima. Nah itu keseimbangan batin yang dimaksud ya. Saat kaya, miskin, dipuji-puji, dibenci, gitu. Saat untung, saat rugi, nah itu semua kita harus hadapi dengan keseimbangan batin. Itu yang kami maksudkan Romo daripada keseimbangan batin. Jadi yang positif side atau negatif side yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita, itu kita bahagia, selalu bahagia, seimbang batinnya.
Artinya tidak terpengaruh Romo ya. Terpengaruh, betul. Dan 10 dasa parami, 10 kebajikan ini wajib diikuti jika ingin menjadi Buddha. Intinya Betul, seperti itu ya Romo ya. Itu persyaratan dasar parami sebagai Baik. Saya ke seorang Ibu untuk Pandita menjadi Ingrid seorang nih. Buddha. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai perumah tangga, apakah bisa diaplikasikan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Suwanto mengenai 10 kebajikan ini? Baik, Pak Mul, ya. Dalam kehidupan rumah tangga ya, tentu bisa ya. Kita berusaha untuk menjalankan 10 kebajikan ini ya. Masing-masing orang mungkin punya kemampuannya tersendiri ya, punya kesempatannya masing-masing gitu. Tapi karena kita sebagai umat Buddha, kita ingin mengikuti langkah Buddha, kita harus menjalankan seperti yang Buddha telah lakukan. Nah, contohnya sebagai umat berumah tangga dengan berlaku jujur dan melayani ya, karena sebagai ibu rumah tangga ya, saya sebagai ibu rumah tangga, kita punya kewajiban ya. Kita jangan melalaikan kewajiban kita karena merasa oh kita sudah bekerja, misalnya sebagai wanita yang bekerja gitu. Tapi tetap kalau sebagai ibu rumah tangga tetap harus mengurus keluarga gitu. Kita lakukan kewajiban kita dengan baik dan itu merupakan keseimbangan ya, keseimbangan batin. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika ada masalah, ya memang harus dihadapi. Kita mempunyai satu pemikiran bahwa inilah tanggung jawab saya. Nah, apapun yang terjadi, ya memang dalam kehidupan selalu terjadi ya, seperti yang Romo Suwanto katakan, ada perasaan kecewa, ya, ada perasaan senang, ya kita menghadapi saja, terima saja. Juga sebagai seorang aktivis ya, kita banyak melayani, ya tentunya misi kita adalah melayani umat Buddha khususnya ya. Nah, dalam pelayanan itu mungkin ada umat Buddha yang merasa kurang diperhatikan atau ada yang menginginkan satu bantuan. Nah, dengan waktu yang kita miliki ya sebagai ibu rumah tangga, umat awam dan banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya, ya kita harus berusaha juga meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesah ya umat ya, dan kita mencoba dengan kemampuan kita membantu. Kalaupun kita tidak bisa membantu, kita bisa minta bantuan orang lain supaya kita sama-sama memberikan ya ulas asih kita kepada orang-orang, bahkan kepada semua makhluk. Demikian Pak Mul. Baik, Ibu Ingrid, terima kasih penjelasannya Romo. Sebelum kita lanjutkan Romo dan Ibu, kita dengarkan atau kita saksikan beberapa informasi berikut. Pemirsa yang berbahagia, tetap bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha dan kita ikuti beberapa informasi berikut ini. Tetap di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih bersama kami di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha, masih bersama Romo Pandita Suwanto Husada dan Ibu Pandita Ingrid Sia Susana mengikuti langkah Buddha. Tadi Romo sudah jelaskan 10 kebajikan yang ditimbun oleh Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Romo, bisa kita lanjutkan Romo dan Ibu? Baik, ya. Romo. Silakan Romo, apa yang mau ditambahkan Romo? Ya, selain 10 dasa parami yang harus dimiliki seseorang untuk mencapai kebudahan, ada satu ayat Dhammapada 183 sebagai ajaran utama Guru Agung Buddha, yaitu Sabba Papasa Akaranang Kusala Upa Sampada Sacito Pariadamang Etang Buddha Sasanang. Jadi kita diajarkan janganlah berbuat kejahat, banyaklah berbuat kebaikan, ya. Sucikan pikiran kita, karena pikiran adalah pelopor, jadi kita harus mensucikan kita punya pikiran. Itu adalah ajaran utama Guru Agung Buddha, ya. Jadi kita harus menjalankan meditasi bawana, ya. Jadi itu
yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, selain 10 parami yang harus dijalankan untuk mencapai kebudahan. Itu Romo yang bisa saya sampaikan. Baik, Romo. Terima kasih banyak Romo, dan saya kembali ke Bu Ingrid. Ibu barangkali mau menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya ingin menambahkan juga perbuatan luhur ya yang harus dilakukan oleh semua umat Buddha, yaitu Brahma Wihara, Metta, Karuna, Mudita, Upeka. Ya, Metta artinya adalah cinta kasih ya. Bagaimana kita memperlakukan semua orang, bahkan semua makhluk dengan cinta kasih ya, seperti kita menjalankan Pancasila Buddhis ya, sila yang pertama jangan membunuh ya. Ketika kita melihat ada makhluk ya, kita berusaha untuk menahan diri ya, apapun mungkin makhluk itu menyusahkan kita ya di rumah tangga, mungkin banyak serangga atau bagaimana ya, kita berusaha untuk jangan sampai membunuh. Bagaimana caranya agar makhluk-makhluk itu bisa keluar dengan sendirinya gitu, sehingga kita tidak melakukan karma buruk, Romo. Nah, yang kedua adalah karuna atau welas asih. Nah, ketika kita melihat teman kita ya atau umat ada yang kesusahan, misalnya sakit ya atau membutuhkan bantuan, kita berusaha untuk membantu. Kita melihat apa yang menjadi keinginan dia. Dengan kesabaran, dengan cinta kasih dan welas asih, kita ingin agar dia bisa terlepas dari penderitaannya. Nah, yang ketiga adalah mudita atau simpati ya. Nah, ketika misalnya suatu saat kita melihat ada orang ya yang mendapatkan kesuksesan ya atau mendapatkan pujian, sedangkan kita sudah berusaha tapi belum berhasil ya, misalnya seperti itu ya, terus kita ada merasa kecewa, kok dia bisa berhasil. Nah, kita jangan seperti itu ya, kita harus mendukung orang lain ya, bahwa kegembiraannya adalah kegembiraan saya ya, kegembiraan kita juga. Apapun yang ia ingin lakukan ya, kalau perbuatan baik kita harus mendukungnya. Dan yang terakhir adalah keseimbangan batin ya. Kita sudah berusaha membantu ya, memberikan cinta kasih dan perhatian kita, mendukung, tapi ada kalanya hal itu mungkin tidak berhasil. Nah, dengan kesempatan, dengan perasaan seperti itu kita harus mempunyai satu keseimbangan batin agar kita menjadi tetap kuat dan semangat. Luar Demikian, biasa Romo. Bu Ingrid dan Romo, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Baik, pemirsa yang berbahagia, tadi Romo dan Ibu Pandita sudah menyampaikan begitu luar biasa bahwa mari kita sama-sama mengikuti langkah Buddha dengan melakukan berdana atau memberi praktek moralitas, kita melepas segala macam beban persoalan kita dan kebijaksanaan, semangat, kesabaran, kejujuran, tekad, cinta kasih kepada siapapun juga, kepada makhluk apapun juga, dan keseimbangan batin. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui alamat email kami di mab.tvri@gmail.com. Sekali lagi, mab.tvri@gmail.com. Bagi 10 penanya pertama akan mendapatkan hadiah buku-buku dari Ehi Pasiko Foundation. Sekali lagi, dari Wihara Dharma Bakti Duta Mas Jakarta Barat, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda tetap di Spirit Kehidupan Mimbar Agama Buddha TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.